terkuak dalam persidangan. Ternyata Gus Yakut yang kini menjabat Menteri Agama sebelumnya perintahkan anak buahnya laporkan Gus Nur ke polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama atau NU dengan terdakwa Suginur atau Gus Nur pada hari Selasa 2 Februari 2021. Agenda sidang kali ini adalah meminta keterangan saksi, salah satunya pelapor yakni Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Abdul Rahman. Di persidangan saat memberikan kesaksiannya, Abdul Rahman mengatakan dia mendapatkan perintah langsung dari Ketua GP Ansor, Yakut Kholil Qomas, untuk melaporkan dugaan ujaran kebencian terhadap NU yang dilakukan Gus Nur ke polisi. Awalnya, tim penasihat hukum Gus Nur mencecar Abdul Rahman lantaran Abdul yang pertama kali mengetahui adanya video diskusi pakar hukum tata negara Refli Harun dengan Gus Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan media sekalian sudah berkenan hadir bersama kami. Tadi kita sudah periksa saksi, beberapa saksi sudah kita periksa, salah satunya tadi dari saksi pelapor. Ini aneh ini. Kasus ini benar-benar aneh. Di dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yang ini merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, itu yang dipersoalkan yang menyebarkan, yang mendistribusikan konten, bukan pembuatnya. Dan tadi saksi mengaku pertama kali mendapatkan dari Ketua Ansor atau Banser Gus Yakut. Berarti dalam perkara ini justru yang mendistribusikan atau yang menyebarkan itu adalah Gus Yakut. Tetapi kenapa tadi tidak diperiksa? Dia mengatakan mewakili Gus Yakut, tetapi Gus Yakut tidak di BAP tadi informasinya. Padahal ini delik yang genus deliknya 310 KUHP, pencemaran, harus prinsipal yang diperiksa. Bukan kuasa hukum boleh, tapi hanya sebagai pelapor, tapi tidak sebagai prinsipal. Karena dia yang tahu prinsipal itu, apa sih yang dicemarkan tentang dirinya, begitu loh. Jadi ini yang paling penting, dan saya mohon pertama dari Bang Mihdan untuk menyampaikan, kemudian Bang Damai, selanjutnya Bang Novel. Terima kasih, dan nanti Riki untuk kasus, untuk persoalan penangguhan. Silakan, Bang. Jadi yang pertama, benar apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwa karena dakwaannya ada dua pasal, ya, pasal 27 dan pasal 28. Yang berkaitan dengan pasal 27 ini adalah konten itu disebarluaskan oleh siapa, itu jelas. Tetapi memang menarik sebetulnya kami mempelajari dakwaan tidak diketemukan, bahkan pelapor itu kami juga kaget bahwa saksi yang dihadirkan dalam BAP ini adalah berdasarkan laporan-laporan itu tidak ada di dalam uraian dakwaan. Karena dakwaan pada pasal 27 itu mestinya juga mengantarkan laporannya kapan, di mana penyebarannya, siapa saja yang menyebarkan, baru konten terhadap pencemaran itu. Bagaimana bisa? Nah, ini menurut kami menjadi bagian terpenting dalam menggali fakta persidangan terhadap dakwaan jaksa. Dan menarik memang perkembangannya, ternyata majelis hakim pun pada kesimpulannya juga kalau begitu kita putar aja dulu deh videonya gitu, kita putar, kemudian baru pada saksi-saksinya. Ya bisa jadi dapat dari mana itu, siapa yang menyebarkan dan lain sebagainya, ya. Tetapi bagian lain adalah memang ini kami mendahului bahwa persoalan terhadap apa yang disampaikan klien kami ini lebih pada kritik membangun, ya. Kritik membangun ini harus disikapi tidak begitu saja sebagai satu tindak pidana, tetapi lebih pada nuansa kepentingannya apa, kepentingan lebih besarnya apa, itu yang harus menarik perhatian publik, ya, menarik perhatian pejabat-pejabat yang bersinggungan dengan masalah hukum. Ini harus diutamakan, ya. Kalau itu kebetulan hanya bagian kritik membangun, mestinya menjadi bagian yang diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar kita tentang kebebasan berpendapat, ya. Menurut hemat saya nanti banyak ahli yang terlibat, baik ahli semantik, ahli bahasa, ya, ahli pidana biasa, bahkan juga Undang-Undang ITE. Barangkali kita ke depan saja, mulai besok persidangan akan dibuka dengan memutar video itu secara jelas,
Kemudian dari mana itu didapat, siapa saja yang mengunduh, yang menyebarluaskan, dan siapa yang menyebar. Saya pikir itu sementara dari saya. Nanti Bang Damai, izin. Apa Bang dipersoalkan tadi sampai marah-marah? Jadi begini, saya hanya menambahkan karena sudah rekan saya, senior saya Pak Muni dan rekan saya Ustadz Fauzi ini sudah benar. Saya hanya menambahkan kepada sesuai KUHP, Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku, bahwa merujuk kepada laporan ini, satu, orang yang melihat mengetahui pertamanya lah harus menjadi pelapor. Dia menjadi saksi. Dia menyatakan tadi bahwa dia menerima kiriman dari handphone. Makanya saya minta kedua handphonenya, dia sebutkan ada 2 handphone. Saya minta, ya kan? Berarti dia tinggal, berarti tidak ada di dalam jaksa. Ini kebenaran materialnya nih, yang terungkap di persidangan. Berarti tidak ada sama jaksa, harusnya diambil dong, ya kan? Dia bilang ada, cuma saya nggak bawa. Itu jawaban dari dia. Kedua dia mau putar, itu saya nonton bersama. Oke. Tapi dapatnya kan dari temannya. Sehingga yang nonton bersama itu sebagai saksi. Harusnya pelapornya yang mendapatkan pertama, atau karena dialah yang menjadi pelapornya, orang tersebut yang mengirimkan itu harus jadi saksi. Karena bisa menjadi terduga kuat melakukan transformasi, mengirim, mengeser orang tersebut. Gitu loh. Jadi memang kalau hukum acara ini diawali dengan tidak adil, maka tidak akan keadilan itu didapatkan. Karena JPU harusnya menolak, harus menahan, harus memanggil orang tersebut. Gitu loh. Jadi dari awal hukum acara ini dari polisi ke JPU sudah nggak benar. Jadi ketika hukum itu tidak ditegakkan sejak awal, maka keadilan itu tidak akan didapat. Ya kita harapkan di majelis hakim ini terakhir mau nggak menegakkan keadilan itu. Kalau hukum acara nggak benar, ya materinya pun tidak akan benar. Itu prinsip logika hukum. JPU harus menolak. Ketika orang itu mana? Dia pelapornya, satu. Atau dia menjadi saksi. Demikian, jadi kita terus terang memang kita pesimis dengan penegakan hukum saat ini. Hukum sangat leks, barang mewah. Demikian, mungkin ada rekan saya lagi, terserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Novel. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Damai tentang keadilan tentunya kita melihat ini sangat jauh, pesimis untuk keadilan bisa ditegakkan. Akan tetapi kita ikhtiar. Karena yang dikejar adalah usaha-usaha urusan hasil, bukan urusan kita, urusan politik. Dan ini tentu jelas banyak sangat syarat sekali kepentingan politik. Kalaupun masalah ini dijabarkan, ini seharusnya diselesaikan dengan dialog. Dan PBNU ngerti mana yang harus dialogkan dan mana yang harus dipidanakan. Nah, persoalan ini kita juga melihat ada kesamaan pada saat Undang-Undang ITE itu bisa berlaku. Artinya ada rangkaian-rangkaian yang terjadi. Waktu ketika bisa dijadikan atau di jurisprudensialnya yaitu kejadian Ahok. Yang dikejar Buniani. Padahal segitu banyaknya pelapor tidak ada yang melihat unggahan itu dari Buniani. Tapi yang dikejar adalah mengunggah. Yang pertama itu yang mengunggah. Nah, kita akan kejar itu mengunggahnya. Giliran ini mereka mencoba, termasuk hakim ingin melepaskan. Nah, kita akan kejar. Yang mengunggah ini siapa? Karena ini biang kerok dan ini biang keladinya. Nah, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa kejar ini biang keroknya nih yang mengunggah. Karena mengunggah ini adalah punya bertanggung jawab. Karena menyebabkan yaitu terjadi konflik, perpecahan anak bangsa, terjadi perseteruan yang sampai saat ini, dan itu adalah kepentingan politik. Kalau bukan kepentingan politik, yang unggah itu bisa dihadirkan, nggak ada pelaporan sampai saat ini kepada Gus Nur. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terakhir dari Bung Riki terkait penangguhan gimana tadi? Kok ada bundelan besar itu apa itu bundelan? Iya, terima kasih. Lagi-lagi sedari awal kami berupaya bagaimana klien kami ini dapat ditangguhkan minimal karena beliau juga punya hak untuk nah, dan tadi melengkapi berkas ada puluhan jaminan orang, tokoh, aktivis dan para ulama. Nah, dan yang juga menjadi catatan kami ini seperti sedari awal sudah ada berat sebelah. Kalau kita merujuk pada Perma nomor 4 tahun 2020 di pasal 2, itu mestinya yang namanya jaksa dan terdakwa itu mesti hadir gitu.
hadir agar apa? Agar kebenaran materi itu terbukti di sana. Apalagi kita melihat sekarang dengan alasan COVID, kita juga menyadari itu. Tapi ini kan urgent dan ini dikonsumsi publik, ditunggu-tunggu banyak publik. Oleh karena itu kepentingan umum dan keadilan materi ini kami meminta bahwasanya terdakwa dihadirkan. Kalau tidak, ya berarti mengkonfirmasi. Memang sedari awal itu berat sebelah, berat untuk mengalahkan hak kami sebagai pembela atau pendamping hukum klien kami. Itu harapannya, mudah-mudahan bukan depan jaminan orang tadi untuk penangguhan klien kami dapat dikabulkan. Begitu saja. Terima kasih. Benar? Pendampingnya ada berapa? Ada sekitar 100 orang, lebih kurang 100 orang. Tadi sudah kita berikan langsung ke majelis hakim. Itu yang tambahan. Yang kemarin totalnya 100. Totalnya lebih kurang 100. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.